Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Joban. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you, Ustadz? Alhamdulillah, alhamdulillah. Very good, very good. Alhamdulillah, very good. Alhamdulillah, ya. Ustadz, kita ini ingin menyoroti kembali saudara-saudara kita yang ada di Gaza, Palestina, gitu ya. Gelombang dukungan kan ini terus menerus, Pak Ustadz ya, membesar terus menerus. Bahkan kita baru tahu nih ada aksi terbesar di Sydney. Jadi di Australia itu ada aksi terbesar ya, gelombang Ya, dukungan ya. untuk kemanusiaan di Gaza, menyusul sebenarnya gelombang-gelombang aksi yang sudah terjadi di belahan dunia lain gitu. Australia baru Ya, ya. menunjukkannya akhir-akhir ini. Namun ada pertanyaan seperti ini Pak Ustadz, kalau misalkan ini khususnya bagi orang yang awam gitu Pak Ustadz ya, ketika dia melihat kondisi yang terjadi di Gaza saat ini, sikapnya tuh ya pasif lah, bahkan dia biasa aja gitu melihat hal itu. Dan ketika ditanya alasannya, karena dia tidak punya kemampuan gitu, baik secara materi, fisik gitu ya, apalagi untuk berangkat ke sana gitu ya. Terus melihat apa yang terjadi di sana juga memang menyedihkan gitu, memang menyedihkan dan harus harus dibantu gitu ya. Tapi sampai sekarang itu diam aja gitu, pasif gitu, tidak melakukan apa-apa gitu karena menganggapnya bahwa dia tidak bisa apa-apa. Nah, menyikapi kelompok ataupun pihak-pihak yang seperti ini Pak Ustadz, sebenarnya kita menganalisanya bagaimana dari Pak Ustadz? Monggo Ustadz. Oke, insyaallah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Memang banyak juga di sini juga banyak yang demikian orang-orang muslim mereka bersikap pasif karena apa namanya setiap melihat mereka tambah sedih gitu, tapi tidak punya kemampuan. Nah, pertanyaannya apakah boleh kita diam saja sudah atau ignore? Ya, kita tambah melihat tambah sedih gitu kan. Yang pertama, Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang di luar kemampuannya, di luar kemampuannya. Right? Tapi ingat, Allah SWT nanti akan bertanya sesuai dengan kemampuannya. Hmm. Right? Jadi setiap orang itu oleh Allah akan dikasih kemampuan. Ya, oleh karena itu saya ingin share sekarang ini ada 7 ya, 7 sesuatu hal yang bisa kita lakukan. Jadi ada 7 action ya yang bisa kita lakukan insya Allah. Siapa pun orang miskin, orang kaya, muda, sebagainya. Yang pertama, semua orang pasti bisa berdoa. Ya, oleh karena itu jangan mengecilkan fungsi doa. Karena doa itu adalah silahul mukmin, senjata seorang mukmin. Doa itu bisa merubah keadaan. Ya, namun kita mesti berdoanya lain, spesial. Doa di waktu sujud, di mana itu kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Doa di waktu malam, terutama ya, sepertiga malam di mana Allah lagi turun, ketika itu kita doa di situ. Dan ketika berdoa itu rasakan itu, bayangkan itu ibu kita, ayah kita, adik kita, anak kita, right? Sehingga kita betul-betul serius, right? Habis salat gitu. Jadi setiap ada kesempatan di mana doa itu diistijabah, kayak misalnya hari Jumat hari ini kan menjelang terbenam matahari, ya kita doa. Nah, ini kan semua orang bisa lakukannya. Itu yang pertama. Yang kedua, setiap orang pasti bisa menyebarkan kebenaran. Speak the truth, share the truth, right? Jadi kita gunakan suara kita, HP kita, Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp. Semua orang pasti bisa itu, right? Jadi mungkin hanya copy paste atau kita sharing link. Nah, jadi ada sesuatu yang kejadian yang penting yang perlu di-share, kita share dengan orang lain. Itu banyak sekali pengaruhnya. Right? Coba yang saya ceritakan kemarin-kemarin, ya, hampir tiap minggu, malah sekarang seminggu 2 kali di masjid saya itu orang masuk Islam. Masuk Islam itu kenapa? Mereka kena itu. Karena dia melihat TikTok, melihat Instagram, dan sebagainya. Somebody said, how you become Muslim? Said,
saya apa namanya, masuk Islam kena melihat keadaan di Gaza itu. Saya ingin mempunyai apa yang dimiliki mereka seperti itu. Nah ini bayangkan orang-orang yang ngirimkan dia share the truth ya di TikTok, di Facebook ini pahalanya besar, right? Nah, itu yang kedua ya. Jadi share apa yang kita bisa share. Yang ketiga, kita mesti menampakkan solidaritas pada orang Palestin ini. Right? Jadi kalau misalnya kita lihat ada di Instagram, ada di YouTube sesuatu yang positif, yang mendukung, Gaza, seperti misalnya Francisco itu, yang mereka sekarang ini lagi di boikot sama Amerika. Nah, itu kita dukung, bahkan kadang-kadang mungkin hanya kita taruh like, ya, taruh support gitu, atau komentar, doa apa saja. Itu bagi orang-orang di Gaza itu punya arti yang besar. Saya sering sekali itu dengar bagaimana mereka itu gembira hanya melihat orang di Sydney misalnya, itu bagi mereka bukan main itu. Dan orang yang ke jalan itu pahalanya besar itu. Sehingga mereka tidak merasa kesendirian. Ya kan semua orang bisa itu. Paling berapa detik kan kalau kita tulis like. Ya. Kemudian yang keempat, kita mesti aktif ya berbicara dengan orang sekitar kita. Kalau kita di kampus misalnya, bicara dengan mahasiswa yang selama ini nggak aware misalnya. Nah, kalau kita pedagang dengan sesama pedagang, kita tetangga. Saya di sini alhamdulillah punya tetangga non Muslim itu, mereka yang tadinya nggak care sekarang tiap ketemu saya mulai dia ngomong, mulai dia ikuti. Saya kadang-kadang kirim link saja. Man, thank you katanya for the link. I don't know deh, saya nggak tahu kebejatan orang-orang Israel itu. Subhanallah. Nah, apalagi kalau orang di sini kita orang-orang pengaruh. Ya, kita di sini. Makanya kenapa sekarang ini hampir setengah anggota Kongres dari Demokrat itu sudah rubah semuanya. Dan mulai juga sekarang dari Republikan. Itu karena kita gencar, kita kontak mereka, kita telepon mereka. Right? Ya, jadi setiap orang pasti kita bisa share dengan orang yang kita kenal di situ. Right? Kemudian juga kita mesti menjadi sumber cahaya, sumber orang yang menerangi, gitu kan. Apa saja kita kasih bikin inisiatif. Seperti orang-orang Mesir sekarang ini, mereka inisiatif itu menaruh gandum, menaruh makanan di kayak botol aqua gitu kan. Bang mungkin lihat, ya, dilemparkan ke laut. Ya, meskipun itu sampai nggak tahu, tapi kan simbol. Artinya ada usaha gitu. Nah, itu. Kemudian yang keenam, ikut protes. Ya, tadi Pak Angga menjelaskan yang di Sydney itu sekarang Masya Allah di Washington DC, di sini di Washington. Kemarin sekarang ini kita hampir tiap weekend itu, hampir di semua tempat di daerah kami di Washington kita mengadakan demonstrasi. Ya, masing-masing bawa periuk kosong ya ya. Dan ini ya jadi jangan ikut protes, ikut demonstrasi itu bukan dianggap kecil. Kemarin ada orang Mesir yang tinggal di Belanda, itu namanya Habib namanya. Dia beberapa minggu yang lalu punya inisiatif sendiri, yaitu pergi ke kedutaan Mesir di Belanda, kemudian dia bawa kunci, dikunci ke Belanda itu, kemudian ketika orang datang dibilang itu ditutup di dalam gitu. Ditutup di dalam. Di sini buka, saya ditutup dalam. Ini untuk menyindir Presiden Mesir yang selalu katanya Ma'bar itu, Rafah itu, pintu gerbang kota itu yang itu bukan kami yang disalahkan itu. Akhirnya kan diikuti oleh orang Mesir di hampir 30 negara. Nah, itu yang kemudian mulai sisi goncang. Dan akhirnya kan sekarang mulai itu mereka ternyata bisa juga dikirim kan. Nah, itu kan ada suatu hubungannya. Kemudian yang terakhir ya itu boikot semua perusahaan, semua company yang mendukung Israel seperti Starbucks dan sebagainya, kita boikot. Kita jangan mau kita
minum atau makan di tempat itu. Dan boykot ini bukan main hasilnya. Banyak sekali yang mereka yang betul-betul hampir ada yang bangkrut, ada yang mereka mulai sekarang mau mengatakan macam-macam gitu, dikasih free dan sebagainya. Berarti boykot itu berhasil. Baik. Ya, kemudian ya yang terakhir sekali ya apapun yang kita bisa berikan kita. Ada sumbangan untuk orang kita, sumbangan untuk di Gaza. Karena kata Nabi kan, ittaqun nar walau bisaqqi tamr. Ya, takutlah neraka meskipun hanya setengah korma. Ya. Jadi kesimpulannya bahwa pasti setiap orang bisa melaksanakan 6 hal ini. Oleh karena itu maka jangan sampai nanti hari kiamat kita ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak ada alasan kalau saya mau pasif, saya mau ignore, ya I don't care. Karena usaha di sini kita mampu. Semua orang pasti mampu berdoa kan. Semua orang pasti mampu untuk menyebarkan yang benar. Meskipun hanya copy and paste. Semua orang bisa menampakkan simpati kepada orang-orang yang di sana. Setiap orang pasti bisa ngomong, mendengar orang yang di sekitarnya yang berpengaruh misalnya. Setiap orang pasti bisa ikut demonstrasi dan reaksi sebagainya. Dan setiap orang bisa memboikot produksi apapun yang mendukung Israel. Jadi kesimpulannya mari. Karena Allah mengatakan waquli malu wassalamualaikum. Kamu bekerja apa saja dan Allah akan lakukan nanti. Balighu anni walau ayah. Ayah saja, apa saja ya. Jadi mudah-mudahan kita tidak bersikap pasif dan yang saling sedia, apalagi Muslim ya. Sekarang ini di Amerika ini yang paling aktif itu non Muslim. Di semua negeri Eropa non Muslim itu mereka betul-betul terteguh mereka. Apa kita kalau kita nggak aktif, ya kita nanti akan tanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala Insya Allah memberikan kemenangan. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala menghilangkan kelaparan. Allah Subhanahu Wa Taala Insya Allah apa yang mereka selama ini mereka derita, Allah SWT akan rubah semuanya. Ya, jazakallah khair insyaallah. Ya. Baik Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Dialog dari langitnya di pagi hari ini. Insya Allah kita jumpa lagi Jumat depan ya Pak Ustaz ya. Semoga selalu sehat. Assalamualaikum.